Pagi, saudaraku, pada akhirnya kita tidak bisa setengah-setengah dalam mengiring Tuhan loh. Karena kita tidak boleh ada di wilayah yang abu-abu, suam, panas tidak, dingin tidak, terang tidak, gelap juga tidak. Tempat yang untuk banyak orang, khususnya orang beragama, merupakan tempat yang paling nyaman, di mana mereka memberontak kepada Allah juga tidak, tetapi mengasihi Allah dengan segenap hati juga tidak. Orang-orang seperti ini pada akhirnya akan terlempar dari hadirat Allah. Karena yang dikehendaki oleh Allah Bapa itu adalah cinta yang tanpa batas. Pribadi yang berani bayar harga, barter segenap hidup tanpa batas untuk Tuhan. Segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Atau tidak usah sama sekali. Itu yang dimau Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Maka kita akhirnya harus memilih hitam atau putih, panas atau dingin. Kita memilih apa yang benar, kita memilih Tuhan dan kerajaannya. Namun yang terjadi dalam kehidupan banyak orang, termasuk kita dulu, adalah kita menunda untuk all out, sepenuhnya hidup bagi Tuhan. Memang kita tidak bermaksud mau memberontak kepada Tuhan, tidak bermaksud mau melawan Tuhan, tapi kita juga tidak sepenuh-penuhnya mencintai Dia. Tuhan merasakan loh saudaraku, Dia tahu. Ini sebenarnya yang disebut dengan sikap yang tidak hormat kepada Tuhan. Orang-orang begini ini bisa berkata, aku menyembahmu, aku memujimu Tuhan. Tapi dalam faktanya tidak. Karena orang yang memuji Tuhan harus menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tujuan hidupnya, satu-satunya kebahagiaannya. Tapi karena jiwa kita yang sudah keruh, yang seringkali mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, terus daging kita yang mendesak untuk kita puaskan, itu yang membuat manusia kita menjadi lesu, suam. Tapi kita harus memilih. Pada pagi hari ini saya mengingatkan, kita harus memilih saudaraku. Kita yang harus membuat diri kita menjadi benar-benar ekstrim ke Tuhan, sampai kita tidak bisa tidak ekstrim lagi, atau mau tetap suam. Karena dunia itu tarikannya begitu kuat, jahat saudaraku. Maka kalau kita tidak pada posisi yang jelas, yaitu di kutub yang bertentangan dengan kutub dunia, kita bisa terbawa arus. Kalau kita masih ada di tengah, di dalam status mediocrity, kita akan terbawa masuk ke dalam persekutuan dengan kerajaan kegelapan tanpa kita sadari saudaraku. Maka kita harus melarikan diri. Kita harus memisahkan diri dengan sungguh-sungguh. Kita mau ada di kutub yang bertentangan dengan kutub dunia. Aku mau ada di kutubnya Tuhan. Dan itu pilihanku. Tidak bisa kita menantikan Tuhan membawa kita ke kutub Tuhan, ke puncak Tuhan, yang hidup kita masih tentang dunia dan kita menikmatinya. Maka minta tolong Roh Kudus saudaraku. Dia pasti menolong kita. Tetapi masalahnya kalau kita sendiri tidak menolong diri kita sendiri, kita sudah tidak memiliki kerinduan akan Tuhan, maka tidak bisa saudaraku. Kita yang harus membangkitkan gairah itu sendiri. Untuk aku bisa berada di kutub Tuhan sebelum kesempatan ini hilang. Mari kita keluar dari keadaan suam, abu-abu. Kita mau ada di tempat terangnya Tuhan.
yang terus menerangi hidup kita, yang memimpin kita kepada kekudusan dan kesucian Allah. Banyak orang dan gereja yang baik-baik, banyak pendeta yang baik-baik menyelenggarakan semua kegiatan pelayanan baik-baik, tetapi sesungguhnya mereka tidak sungguh-sungguh ekstrim untuk menuju ke kutub Tuhan. Karena kalau tidak sungguh-sungguh ekstrim untuk Tuhan, pasti tidak sungguh-sungguh hidup kudus, dan tidak mungkin dia tidak mencintai dunia. Pasti hatinya terbagi oleh dunia. Meskipun tidak seluruhnya, tetapi sedikit saja itu sudah termasuk di dalam pemberontakan di mata Allah. Orang seperti ini tidak mungkin merindukan langit baru, bumi baru, karena masih menikmati apapun yang dinikmati bumi ini. Maka mestinya kita sudah tidak memarkir hati kita di dunia ini. Apalagi bagi para rohaniawan, kita harus memancarkan kerinduan untuk pulang ke rumah Tuhan, ke surga, ke langit baru, bumi baru. Menunjukkan bahwa aku seorang musafir, sehingga orang-orang yang melihat kita pun tahu itu. Supaya bisa menularkan, mengimpartasi spirit ini kepada jemaat. Ini sukar memang, bahkan bisa dikatakan mustahil, karena dari kecil kita sudah punya kesenangan hidup, punya pengaruh yang kuat di dunia ini. Maka kita mau melepaskan diri dari ikatan ini, saudaraku. Ikatan dunia, percintaan dunia. Kita mau mengarahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mengarahkan hati kita sepenuhnya kepada kerajaan Tuhan. Dan kita serius tidak menginginkan dunia lagi. Ini mustahil bagi kita, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan menolong kita bagaimana kita mewujudkan kehidupan seperti ini. Kehidupan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Allah. Jadi saudaraku, kita sendiri yang mengubah diri kita. Kita mau ekstrim untuk Tuhan atau kita mau suam-suam. Ayo kita yang memilih. Kita memilih kutub dunia atau kita mau memilih kutub Tuhan. Kutub yang paling ekstrim, kutub Tuhan. Kita mau melepaskan dunia itu. Karena kalau tidak sungguh-sungguh ekstrim untuk Tuhan, kita pasti tidak akan sungguh-sungguh hidup kudus untuk Tuhan. Maka pada pagi hari ini saya mengajak kepada siapapun yang mendengar renungan ini. Apapun kondisimu hari ini, berjuanglah untuk menyenangkan Tuhan. Totalitas tanpa batas, ekstrim untuk Tuhan, atau tidak usah sama sekali. Selamat pagi saudaraku. Renungkan ini dan Tuhan memberkati.